Target transfer Arsenal menangkan Salzburg tadi malam. Manchester United menang dan kiper Dean Henderson tampil gemilang. Alvaro Morata kembali berseragam Juventus. Silakan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya agar Anda tidak ketinggalan semua info terbaru sepak bola. Target transfer Arsenal cetak gol. Dominik Szoboszlai membuka skor bagi Salzburg pada laga playoff Liga Champions tadi malam setelah mereka tertinggal lebih dulu oleh gol Maccabi Tel Aviv melalui Dan Bitten menit ke-9. Butuh waktu sampai dengan awal babak kedua bagi pemain Hungaria tersebut untuk menyamakan skor. Szoboszlai selama beberapa bulan terakhir menjadi target transfer Arsenal. Pada akhirnya Salzburg menang 1-2 atas tim asal Israel tersebut. Hasil lain playoff Liga Champions. Hasil lain dari perebutan satu jatah tempat di penyisihan grup Liga Champions pada musim yang baru 2020-2021 ini adalah Krasnodar menang 2-1 atas pembunuh juara Eropa PAOK Thessaloniki dan Slavia Praha main imbang 0-0 lawan Midtjylland. Sama seperti Salzburg, kedua tim ini akan menjalani leg kedua selang 6 hari saja dari sekarang. Tim asal Yunani, PAOK Thessaloniki mengejutkan seluruh dunia setelah menyingkirkan mantan juara Eropa 2 kali pada tahun 1961 dan 1962, Benfica pada babak kualifikasi ketiga selang seminggu yang lalu. Mereka juga mengejutkan tuan rumah asal Rusia itu dengan gol oleh Dimitrios Pelkas. Tetapi Krasnodar bangkit dari ketertinggalan dan mencetak 2 gol melalui Viktor Claesson dan Remi Kabela. PAOK masih bisa membuat keok Krasnodar dengan leg kedua akan berlangsung di Yunani. Manchester United menang 0-3 di Luton Town. Manchester United menang 0-3 di kandang Luton Town pada laga EFL Cup atau Carabao Cup tadi malam. Tetapi fokus utama pemberitaan bukan itu. Nama Dean Henderson viral sepanjang Rabu pagi ini setelah melakukan 2 aksi penyelamatan beruntun yang membuat gawang setan merah aman sepanjang 90 menit. Pada menit 81 laga di Kenilworth Road ini, sundulan kepala Tom Lockyer hampir saja menembus gawang Manchester United. Beruntung refleks kelas dunia membuat bola berhasil ditepis ke sisi kanan gawang. Tetapi Lockyer masih belum menyerah mengejar bola dan menendangnya ke arah gawang. Setan merah masih selamat setelah Eric Bailly membuang bola tepat dari garis gawang dan pada kesempatan kedua ini, lagi-lagi refleks sang kiper muda berhasil membuang bola menjauh. 18 pemain positif laga Spurs ditunda. Pertandingan putaran ketiga EFL Cup antara Leyton Orient versus Tottenham Hotspur pada hari Rabu dibatalkan setelah klub League 2 itu menderita wabah virus corona massal. Bukan hanya 1 atau 2, tetapi 18 pemain sekaligus positif corona. Jadwal Spurs bisa makin padat saja. Sekarang sudah diputuskan bahwa pertandingan Leyton Orient versus Tottenham Hotspur ditunda meskipun belum jelas apakah pertandingan dapat dimainkan lagi di kemudian hari dengan jadwal yang begitu padat atau apakah Orient harus mundur sama sekali dari pertandingan itu, yang akan membuat Spurs lolos otomatis ke babak berikutnya di ajang Carabao Cup tanpa harus bermain. Spurs mungkin sedikit lega karena itu meringankan daftar jadwal pertandingan mereka yang sangat padat. Setelah bermain melawan Southampton 2 hari lalu di Premier League, mereka akan melakukan perjalanan ke Makedonia untuk menghadapi Skandia di kualifikasi Liga Eropa. Pada sisi lain, jika pertandingan Carabao Cup di Orient ini hanya akan ditunda, maka jadwal mereka yang sudah sesak itu akan semakin padat saja. West Ham menang 5-1. West Ham United menang 5-1 atas Hull City pada ajang EFL Cup pada Rabu dini hari lewat gol pembuka Robert Snodgrass dan 2 gol masing-masing dari Sebastian Haller dan Andrei Yarmolenko. David Moyes hilang dari pertandingan. Pelatih asal Skotlandia itu secara mengejutkan absen dari pinggir lapangan selama pertandingan EFL Cup di Olympic Stadium London. Sementara ada 2 perubahan pada skuad dengan Issa Diop dan Josh Cullen keluar dari susunan pemain. West Ham United memastikan bahwa 3 orang itu positif terpapar COVID-19 dan langsung dikirim pulang dari stadion. Juventus dapatkan Alvaro Morata.
Juara Italia Juventus akhirnya mengumumkan kembalinya Alvaro Morata sebagai pemain baru mereka seperti yang diumumkan via situs resmi Bianconeri. Penyerang internasional Spanyol itu menyelesaikan kepindahan dari Atletico Madrid dengan transfer pinjaman senilai 155 miliar rupiah dengan opsi permanen senilai 777 miliar rupiah. Selain itu, penyerang berusia 27 tahun itu akan mendapatkan bayaran 86 miliar rupiah per tahun yang akan membuatnya reuni dengan beberapa mantan rekan satu timnya termasuk sang manajer Andrea Pirlo. Sebelumnya, Alvaro Morata telah 2 musim bermain untuk Juventus antara 2014-2016, tampil dalam 93 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 27 gol dan 18 assist, serta membantu mereka 2 kali juara Serie A. Atletico sedikit lagi akan mendapatkan Luis Suarez. Transfer Luis Suarez ke Atletico Madrid telah terkonfirmasi menurut pakar transfer Fabrizio Romano. Penyerang internasional Uruguay itu akan bergabung dengan klub ibu kota Spanyol dengan status permanen dari Barcelona yang sudah tidak menginginkan jasanya di bawah asuhan Ronald Koeman pada musim yang baru. Luis Suarez dan pengacaranya serta pihak manajemen Barcelona telah bertemu pada hari Rabu untuk menyelesaikan kesepakatan dengan pihak Atletico Madrid. Silakan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya agar Anda tidak ketinggalan semua info terbaru sepak bola. Atletico bayar Barca berdasarkan performa. Tadinya diperkirakan bahwa Luis Suarez akan bergabung ke Atletico dengan status bebas transfer, tetapi hal itu dihalangi oleh Barcelona. Los Rojiblancos dikabarkan harus membayar beberapa bonus kepada Blaugrana yang akan bergantung pada pencapaian pasukan Diego Simeone di ajang Liga Champions selama 2 tahun mendatang. Nelson Semedo tes medis di Wolves. Barcelona resmi melepas Nelson Semedo ke Wolves pada hari Selasa setelah pemain asal Portugal itu merampungkan tes medisnya di klub Liga Inggris tersebut. Frank Lampard lega akan memainkan kiper baru. Frank Lampard sudah mengkonfirmasi bahwa Edouard Mendy sedang menjalani tes medis jelang kepindahannya ke Chelsea dan akan langsung dimainkan pada pertandingan melawan West Brom pada akhir pekan ini. Mendy menjalani tes medis setelah Chelsea melengkapi transfernya senilai 417 miliar rupiah dari Rennes. Mendy akan langsung menjadi starter untuk laga kontra West Brom pada Sabtu akhir pekan ini dengan syarat dia lolos tes medis dan terbukti negatif corona. Edouard Mendy rekrutan ke-7 Chelsea. Edouard Mendy akan menjadi rekrutan ke-7 Chelsea yang sudah menghabiskan 4,2 triliun rupiah untuk mendatangkan para pemain baru. Sebelumnya, The Blues mendapatkan 2 bek tengah, Thiago Silva dan Malang Sarr secara gratis. Kemudian ada pula Hakim Ziyech dari Ajax Amsterdam, bintang Leicester Ben Chilwell, lalu Timo Werner sebesar 891 miliar, dan Kai Havertz yang memecahkan rekor transfer klub senilai 1,4 triliun rupiah dari Bayer Leverkusen. Hendak Piala Eropa, Ivan Rakitic malah pensiun. Ivan Rakitic memilih mengakhiri karir sepak bola internasionalnya bersama timnas Kroasia tidak lama setelah ia kembali ke klub lamanya Sevilla. Gelandang berusia 32 tahun itu tercatat sudah bermain dalam 106 pertandingan untuk negaranya dan bermitra dengan bintang Real Madrid, Luka Modric, selama lebih dari 1 dekade terakhir. Baik Rakitic maupun Modric sama-sama menjadi pemain kunci saat Kroasia melaju sampai ke babak final Piala Dunia 2018 di Rusia, meskipun akhirnya mereka dikalahkan oleh Prancis dengan skor 2-4. Suarez ikuti jejak bintang Uruguay. Luis Suarez akhirnya mengikuti tradisi para pemain bintang asal Uruguay dengan bergabung ke Atletico Madrid. Penyerang 33 tahun itu tinggal selangkah lagi meninggalkan Barcelona dan akan melanjutkan karirnya bergabung ke Los Rojiblancos. Mantan bintang Liverpool itu akan menambah panjang deretan pemain asal Uruguay yang bergabung ke klub Madrid tersebut. Suarez akan menjadi pemain Uruguay ke-22 yang bergabung ke Atletico dalam 117 tahun sejarah klub itu, dengan beberapa nama terkenal adalah Diego Forlán, Diego Godín, dan Jose Maria Giménez. Real Madrid batalkan Edinson Cavani.
Setelah melalui beberapa pertimbangan, juara La Liga tersebut tidak jadi merekrut Edinson Cavani dan kembali kepada keputusan awal mereka untuk melakukan penghematan finansial pada musim panas ini. Daniele Rugani diminati dua tim Liga Inggris. Pemain bertahan Juventus, Daniele Rugani dikabarkan diminati oleh West Ham United dan Newcastle United. Pemain berusia 26 tahun jebolan Akademi Empoli itu sepertinya musim ini tidak akan masuk ke dalam rencana pelatih Andrea Pirlo dalam tim utama si Nyonya Tua. Bahkan pada laga pembuka Liga Italia dalam kemenangan 3-0 atas Sampdoria, Daniele Rugani tidak mendapatkan kesempatan bermain. Pada pertandingan itu, Pirlo memainkan Giorgio Chiellini, Danilo, dan Leonardo Bonucci. David Luiz panutan Gabriel dan Saliba. Duet bek anyar William Saliba dan Gabriel Magalhaes sama-sama beruntung memiliki panutan seperti David Luiz di sekitar mereka saat mereka memulai karirnya di Arsenal, menurut Mikel Arteta. Baik Gabriel dan Saliba dipandang sebagai calon duet bek tengah Meriam London pada masa mendatang, tetapi dengan mereka baru berusia 22 tahun dan 19 tahun, manajer Mikel Arteta tahu bahwa mereka masih harus banyak belajar. Itulah mengapa dia percaya bahwa memiliki pemain senior dan panutan seperti David Luiz yang sudah berusia 33 tahun, yang telah memenangkan gelar dimanapun dia bermain dan memiliki 57 caps untuk Brasil, akan sangat bermanfaat bagi perkembangan dua bek muda The Gunners tersebut. Barca persulit peminjaman Dembele. Barcelona terbuka untuk meminjamkan Ousmane Dembele, akan tetapi dengan syarat yang sulit dipenuhi, yaitu hanya jika ada opsi pembelian wajib pada akhir perjanjian mereka. Klub Liga Spanyol itu menuntut bayaran 1,7 triliun rupiah dari klub yang ingin mendatangkan pemenang Piala Dunia itu secara langsung pada musim panas ini. Yang tentu saja harga itu sulit dipenuhi klub manapun, terlebih untuk pemain yang rentan cedera. Untuk hasil lengkap pertandingan dan juga klasemen sementara Liga Elit Eropa seperti Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Jerman, kunjungi situs kami gilabola.com. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berita-berita bola terbaru.